selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran kimia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas soal-soal sel elektrolisis bersama saya, Nika De Anggreni. Silahkan disimak. Sebelum kita membahas soal-soal, kita harus tahu dulu apa sih perbedaan antara sel elektrolisis dengan sel volta. Nah, di sel elektrolisis ini adalah salah satu sel dalam sel elektrokimia yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Ini adalah salah satu perbedaannya di mana sel volta itu berfungsi untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik atau kebalikannya. Yang berbeda lagi apa? Yang berbeda lagi adalah muatan pada elektrodanya. Elektroda pada sel elektrolisis itu bermuatan negatif, sedangkan pada volta bermuatan positif. Selain itu anodanya pada sel elektrolisis bermuatan positif. Namun, tempat berlangsungnya reaksi reduksi dan oksidasi tidak berubah. Yang harus kita pahami ketika kita menyelesaikan soal-soal tentang reaksi elektrolisis adalah reaksi-reaksi atau aturan-aturan yang terjadi pada katoda dan anoda. Di sini sudah saya tuliskan berupa peta konsep yang cukup sederhana, di mana ini adalah ringkasan mengenai reaksi-reaksi yang mungkin terjadi pada katoda dan anoda. Nah, untuk yang pertama kita fokus pada anoda terlebih dahulu ya. Untuk pada katoda ya. Jadi katoda di sini pada sel elektrolisis itu katoda adalah elektroda yang bermuatan negatif. Karena dia bermuatan negatif, oleh karena itu yang bereaksi adalah ion positif atau kationnya yang mengalami reaksi reduksi. Yang harus diperhatikan pada katoda adalah jenis dari kationnya serta fase dari zat yang mengalami elektrolisis. Nah, apabila kationnya itu berupa ion H+ atau asam, reaksi reduksinya adalah seperti ini. Jadi tinggal disalin saja dalam persamaan reaksinya. Dan apabila kationnya berupa ion logam, jadi harus ada yang diperhatikan, yaitu 2. Apabila logam yang mengalami reaksi reduksi itu termasuk logam golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+, dan fasenya adalah larutan. Jadi perhatikan di situ. Jika kationnya adalah logam-logam sebagai berikut dan fasenya adalah larutan, yang mengalami reduksi adalah air atau H2O. Ini disebabkan karena potensial elektroda standar dari H2O yang lebih besar. Dan apabila kation logamnya berupa golongan 1, golongan 2A, Al, Mn, tapi fasenya adalah leburan atau lelehan, ataupun kation logam di luar golongan tersebut. Jadi yang mengalami reaksi reduksi adalah L-nya atau logamnya. Jadi X di sini adalah muatannya. Contoh, misalnya nikel. Ni2+ ditambah berarti di sini 2 elektron menjadi Ni. Jadi seperti itu. Yang harus kita perhatikan adalah jenis kation serta fase dari zatnya. Jadi fase ini menjadi fokus apabila golongan atau kation logamnya adalah golongan 1, golongan 2, Al, dan Mn. Jadi seperti itu untuk katoda. Nah, kalau anoda, yang menjadi fokus kita di anoda, di mana anoda di sini bermuatan positif, berarti yang mengalami reaksi adalah anionnya. Yang harus diperhatikan adalah elektroda. Jadi elektroda yang digunakan ini sangat berpengaruh sekali. Apabila dalam reaksi, elektroda yang digunakan adalah elektroda dari logam aktif. Ya, apa itu logam aktif? Yaitu logam selain C, Au, dan Pt, karbon, emas, dan platina. Jadi apabila anodanya berupa logam aktif atau elektrodanya berupa logam aktif, yang mengalami reaksi adalah elektroda tersebut. Tidak peduli apa anionnya. Jadi yang langsung mengalami reaksi adalah M-nya atau elektrodanya sendiri. Namun
Apabila elektroda yang digunakan adalah elektroda inert seperti C, AU, dan PT, berarti ada 3 pilihan reaksi tergantung anion. Jadi ada anion berupa garam halida, seperti ini menghasilkan gas halogen dia. Ada anionnya yang beroksigen atau sisa asam oksi yang ada mengandung oksigennya seperti SO42-, NO3-, CO32-, dan PO43-. Yang mengalami reaksi oksidasi adalah airnya. Yang terakhir adalah anion yang berasal dari basa atau OH. Jadi apabila mengandung basa OH-nya dan elektrodanya adalah inert, berarti yang mengalami reaksi adalah ion OH-nya. Kita akan membahas soal yang pertama. Diberikan sebuah gambar, disuruh memberikan keterangan yang mana bagian sumber arus, katoda, anoda, ataupun elektrolit. Jadi ada gambar berupa sel yang masih kosong di sini. Diminta untuk menentukan mana sumber arus, katoda, anoda, dan elektrolit. Jadi kita tentukan ya. Untuk sumber arusnya sudah pasti di posisinya di sebelah sini sumber arusnya. Berikutnya untuk katoda. Oke, katoda diketahui bahwa pada sel elektrolisis katoda adalah yang memiliki kutub negatif. Kalau pada sel baterai ini kita perhatikan ya, ini tanda yang lebih pendek ya. Tanda yang lebih pendek inilah yang menunjukkan dia kutub negatif. Kemudian anodanya, anoda di sini kutubnya kutub positif, tidak terlihat ya, yang lebih panjang. Kemudian elektrolit atau larutan elektrolitnya pastilah terletak pada bagian bawah. Jadi seperti ini untuk sel yang masih kosong. Untuk nomor 2, sendok besi diposisikan sebagai elektroda apa? Apabila kita memiliki tujuan untuk melapisi sendok besi menggunakan logam tembaga. Nah, salah satu aplikasi sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari adalah pada proses penyepuhan logam. Jadi apabila kita rancang, kita memiliki tujuan ingin melapisi sendok besi dengan tembaga. Jadi rancangannya akan seperti ini ya. Secara teori, prinsipnya adalah logam yang dilapisi itu posisikan sebagai katoda. Logam yang digunakan untuk menyepuh itu sebagai anoda. Jadi di sini sendok dari besi berfungsi sebagai katoda, sedangkan logam yang digunakan untuk menyepuh yaitu tembaga ditempatkan sebagai anoda. Jadi kalau kita gambar seperti ini. Jadi ini sendoknya sebagai katoda, kemudian tembaganya sebagai anoda. Jadi ini katoda, kemudian tembaganya adalah sebagai anoda. Soal yang ketiga yaitu tuliskan reaksi pada setiap elektroda dan tulis reaksi redoksnya. Ini berdasarkan penyepuhan sendok besi dengan tembaga. Masih gambar yang sama, kita jelaskan reaksi yang terjadi. Nah, pada reaksi yang terjadi karena kita menggunakan logam tembaga sebagai pelapis, jadi tembaganya atau Cu ini mengalami oksidasi. Dia logam Cu akan teroksidasi melepaskan ion Cu2+. Kemudian Cu2+ tadi, jika kita lihat di sini tembaga, dia akan menjadi Cu2+. Cu2+ ini akan dilepaskan ke dalam larutan atau elektrolit tembaga sulfat dan bergabung dengan ion-ion tembaga yang terdapat pada ion tembaga dalam larutan tembaga sulfat. Akibatnya apa? Akibatnya pada katoda tadi, pada katoda itu akan terjadi reaksi reduksi ion-ion tembaga menjadi logam tembaga. Ini seperti ini. Akibatnya apa? Logam-logam tembaga tersebut akan terendapkan, dia akan mengendap. Dia akan mengendap pada katoda tadi. Ini akan terjadi terus-menerus sampai ion tembaga tersebut tereduksi secara keseluruhan. Akibatnya apa? Akibatnya sendok besi tadi akan terlapisi dengan logam tembaga. Dan lama-kelamaan tembaga pada anoda itu akan meluruh, akan berkurang masanya. Jadi apabila kita buat reaksi redoksnya yang tadi, pada anoda terjadi reaksi oksidasi ion
Cu. Kemudian katoda tadi, ion-ion Cu2+-nya di sini ya, itu bergabung dengan Cu2+ pada larutan tembaga sulfat, lama-kelamaan akan mengendap membentuk logam Cu pada katoda. Jadi seperti ini reaksi redoksnya ya. Anoda itu terjadi oksidasi tembaga, katoda terjadi reduksi ion-ion dari Cu2+ menghasilkan endapan tembaga pada hasil film. Disinilah kita gunakan tadi konsep-konsep reaksi-reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda. Untuk nomor 4, diminta menuliskan reaksi elektrolisis larutan NaOH dengan elektroda platina. Oke, kita pertama tuliskan dulu ya reaksinya, tapi sebelumnya kita tetap ke konsepnya bahwa katoda yang kita harus perhatikan adalah kation dan fase, sedangkan anoda yang harus kita perhatikan adalah elektroda dan anionnya. Jadi NaOH itu terurai atau reaksi ionisasinya terurai menjadi Na+ dan OH- dan fasenya di sini adalah aki atau larutan. Yang terjadi pada katoda adalah reduksi dari air. Kenapa air yang digunakan? Karena Na ini adalah kation dari logam golongan 1A dan fasenya adalah larutan. Oleh karena itu yang mengalami reduksi adalah air. Kemudian pada anoda. Anodanya di sini adalah anion, di sini kebetulan anodanya adalah OH-. Jadi OH- inilah yang mengalami reaksi oksidasi. Dan elektroda yang digunakan adalah elektroda yang inert, yaitu PT atau platina. Nah, setelah kita setarakan sekarang jumlah elektronnya, berarti yang di atas kita kali 2. Ini akan menjadi reaksinya adalah, kalau saya tuliskan ulang, karena kita kali 2 untuk menghilangkan elektron atau menyamakan elektronnya menjadi 2H2O. Itu menjadi kali 2, 4H2O, ditambah 4 elektron, menjadi 2H2 ditambah 4 OH-. Itu yang di atas. Sedangkan yang di bawah, kita tetap samakan, berarti di sini ada 4 OH-. Itu menjadi O2 ditambah 2H2O, 2H2O ditambah 4 elektron. Jadi kita gabungkan reaksi redoksnya akan menjadi seperti ini. Hilangkan unsur yang sama ruasnya berlawanan. Jadi H2O di sini ada 4, di sini 2, habis, sisa lagi 2, kemudian OH-nya habis. Turunkan yang sisa, jadi hasil akhirnya adalah 2H2O. Itu menjadi 2H2 dan O2. Jadi inilah reaksi akhir atau reaksi redoks dari elektrolisis larutan NaOH dengan elektroda platina. Soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, tuliskan reaksi pada katoda, anoda, dan reaksi redoks yang terjadi untuk elektrolisis larutan HCl dengan elektroda emas. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan reaksi ionisasi dari larutan HCl. Jadi dia terurai menjadi ion H+ dan ion Cl-. Kemudian kita tentukan reaksi-reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda. Di katoda yang mengalami reduksi adalah ion H+, di mana kationnya berupa asam, jadi menghasilkan gas hidrogen. Kemudian pada anoda, karena elektroda yang digunakan adalah elektroda emas, yaitu elektroda inert, jadi yang mengalami reaksi adalah ion klor, menghasilkan gas klorin. Jadi seperti ini. Ini adalah ion halidanya. Sehingga ketika kita gabungkan dua reaksi tersebut, reaksi redoksnya adalah 2H+ ditambah 2Cl- menghasilkan gas hidrogen dan gas klor. Jadi seperti ini ya. Jadi yang pertama karena fasenya larutan HCl, kemudian dan elektroda yang digunakan adalah elektroda emas atau elektroda inert.
Untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 6, kita diminta menuliskan reaksi pada katoda, anoda, dan reaksi redoks yang terjadi untuk elektrolisis larutan CuNO3 dua kali dengan elektroda karbon. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat reaksi ionisasinya dari CuNO3 dua kali Aki. Kita uraikan dulu menjadi Cu2 plus Aki dan ion NO3-, 2NO3- Aki ya. Kemudian kita lihat kationnya berupa apa. Nah, untuk di katoda karena kationnya berupa logam lainnya yaitu selain golongan 1A, 2A, Al dan Mn, berarti di katoda dialah yang mengalami reaksi. Jadi reaksi yang terjadi di katoda adalah reaksi reduksi. Jadi Cu2 plus Aki itu ditambah 2 elektron menjadi logam Cu. Kemudian di anoda yang terjadi adalah karena elektrodanya adalah elektroda karbon yang sifatnya inert dan kemudian anionnya ini berupa anion beroksigen atau sisa asam oksi. Jadi yang mengalami reaksi oksidasi pada anoda adalah air. Jadi di sini reaksinya adalah H2O. Selalu hasilnya adalah oksigen. Ini temennya pasti H+. Nah, kita lihat sekarang. Jadi kita ikuti ya, 2H2O. Berarti di sini ada 4H+, berarti ada 4 elektron. Nah, langkah berikutnya kita harus setarakan. Setarakanlah elektronnya. Karena kita menyetarakan elektron, berarti di atas saya kali 2, di bawah saya kali 1. Saya langsung tambahkan ya, Cu-nya ada 2, ini ada 4 hasilnya, ini ada 2. Kemudian barulah kita coret atau kurangi ion yang sejenis tapi berbeda ruas. Kita buat hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu menjadi 2Cu, 2Cu2 plus ditambah 2H2O itu menjadi 2Cu ditambah O2 ditambah 4H+. Jadi ini adalah reaksi akhir dari elektrolisis CuNO3 dua kali. Jadi dengan pembahasan soal nomor 6 berakhir pula pembahasan kita mengenai sel elektrolisis. Kita akan jumpa lagi di hukum Fahrenheit. Terima kasih dan selamat belajar.